bab 2, Filsafat Pancasila. Subbahasan kali ini adalah pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologi. Secara leksikal, Pancasila memiliki dua macam arti. Panca artinya 5, sedang sila vokal I pendek artinya batu sendi atau dasar. Kemudian sila dengan vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting. Jadi secara harfiah dapat disimpulkan Pancasila dapat berarti 5 dasar atau 5 batu sendi, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha India, bersumber dari kitab suci Tripitaka, berbahasa Sanskerta, berisi ajaran moral yang harus ditaati oleh penganutnya melalui semedi. Dan masing-masing golongan masyarakat berbeda-beda kewajiban moralnya. Bentuk ajaran moral itu antara lain Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan atau larangan yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, larangan mencuri, berzina, berdusta, dan larangan minum minuman keras yang memabukkan. Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu Buddha, ajaran Pancasila Buddhisme pun masuk ke dalam perpustakaan Jawa, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Pada masa itu, kata Pancasila dapat ditemukan dalam kerupak negara kertagama karya Empu Prapanca. Kalimatnya yang menjadi ketentuan bagi raja berbunyi Yatna Kekuani Pancasila Kertasangkar Bisekaka Krama. Artinya, raja menjalankan dengan setia kelima pantangan. Kata Pancasila juga ditemukan dalam kerupak Sotasoma karya Empu Tanggulat. Kata Pancasila terdapat dalam kalimat Pancasila Krama. Artinya 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. Setelah Majapahit runtuh dan masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara, sisa-sisa ajaran moral Buddha masih dipertahankan, terutama masyarakat Jawa yang sering disebut dengan istilah 5 pantangan atau larangan melakukan molimo. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Dalam perspektif historis, Pancasila merupakan hasil perjuangan panjang antara proses sejarah, tantangan perjuangan, dan cita-cita masa depan bangsa Indonesia yang nilai-nilainya telah ada sejak zaman dahulu kala. Para tokoh kebangsaan yang tergabung dalam kelembagaan seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Sumbichi Sakai, Panitia 9, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membahas, mengkaji, dan kemudian bersepakat bahwa nilai-nilai luhur yang sudah hidup dan mengakar dalam kepribadian bangsa itu merupakan kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, paling adil, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pada persidangan pertama BPUPKI,
Mr. Muhammad Jamil mendapat kesempatan pertama mengeluarkan gagasan terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam pidato tanpa teks yang berjudul Pidato untuk Konsep Negara yang Merdeka, beliau menguraikan tentang negara kebangsaan dan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan dan kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara yang tercermin dalam 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian Mr. Muhammad Jamil mengusulkan dalam bentuk tertulis sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Profesor Dr. Raden Supomo mendapat giliran berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, beliau menganjurkan agar negara Indonesia tidak menjadi negara agama dan harus dipisahkan dengan agama. Beliau lebih menekankan pada teori negara persatuan, kebersamaan sebagai prinsip dasar negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan. Menurut bahan tersebut, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak seluruh individu. Selain negara perseorangan, Profesor Dr. Raden Supomo juga mengajukan teori perbandingan, yakni paham negara kelas yang merupakan gagasan Marx, Engels, dan Lenin. Kemudian Raden Supomo juga menyampaikan paham negara integralistik. Selanjutnya, beliau mengusulkan rumusan 5 dasar negara sebagai berikut. Pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato secara lisan 5 unsur dasar negara Indonesia. Untuk pertama kali, Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila. Di kemudian hari, para ahli menyimpulkan bahwa 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Rumusan kelima unsur dasar negara menurut Insinyur Soekarno yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diringkas menjadi trisila yang rumusannya yaitu yang pertama sosio-nasional, yang kedua sosio-demokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian oleh Insinyur Soekarno, trisila disalurkan lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Setelah usulan ditutup, peserta sidang membentuk panitia kecil berjumlah 8 orang atau yang disebut dengan panitia 8, bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis anggota sidang. Karena panitia 8 terjadi perbedaan pendapat, maka dibentuk panitia yang terdiri dari 9 orang atau yang disebut dengan panitia 9. Panitia 9 bersidang pada 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan 5 konsep dasar negara, kemudian populer dengan sebutan Piagam Jakarta. Sidang kedua BEM PKI 14 sampai 16 Juli 1945. Rumusan dan sistematika Pancasila dalam Piagam Jakarta bentukan panitia 9 diterima dengan bulat, baik golongan Islamis maupun nasionalis. Kemudian
Kemudian sidang dilanjutkan dengan lebih menitik beratkan pada pembentukan konsep pemerintahan, pembagian wilayah, dan pembentukan komite nasional. Momentum yang tidak kalah pentingnya terjadi pada pagi hari menjelang sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itulah terjadi perubahan rumusan sila pertama Pancasila dari rumusan Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, pengertian Pancasila secara terminologi. Secara terminologi, semula Pancasila digunakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 untuk memberi nama 5 prinsip dasar negara. Selanjutnya, eksistensi Pancasila tidak bisa lepas dari proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konsekuensi lahirnya negara Indonesia merdeka yang berdaulat untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara. Oleh karena itu, sehari setelah proklamasi 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian pembukaan terdiri atas 4 alinea. Alinea yang keempat tercantum rumusan Pancasila. Namun seiring perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terjadi perubahan-perubahan terhadap kelima butir dasar negara Pancasila. Perubahan kelima butir Pancasila itu terjadi dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan pada era pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Menyadari konsekuensi bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasan kali ini adalah pengertian Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, sehingga filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap paling dipercaya dan paling diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis,
Sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Berikut ini rangkuman mengenai pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli bangsa Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia dan akulturasi budaya India, kemudian akulturasi budaya Barat, dan akulturasi dari budaya Arab. Kemudian menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Notonegoro, bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Kemudian yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.